Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran bilangan SD. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Hifna Irod Hatuthoibah, NPM 1912037. Yang kedua ada Isrofiana Ardani Putri, NPM 1912031. Yang ketiga ada Ika Rismawati, NPM 191203339. Yang keempat ada Joko Epi Pusantoro, NPM 1912030. Dan yang terakhir ada Irfan Saninur Aziz, NPM 1912029. Kelompok kami mengambil materi kelas 6, pembelajaran operasi bilangan bulat, sub pembelajaran bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dan positif. Dengan KD 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan perluasan dari bilangan cacah. Himpunan bilangan bulat terdiri dari himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, yang selanjutnya disebut dengan bilangan positif, bilangan 0. Dan himpunan lawan dari bilangan asli, yaitu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, yang disebut dengan himpunan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z yang berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Berikut adalah garis bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Macam-macam bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan positif. Bilangan positif adalah bilangan yang bernilai positif. Bilangan positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan positif berada pada sebelah kanan, 0 pada garis bilangan bulat. Bilangan positif lebih dari sama dengan 1. Yang kedua ada bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan yang berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan bulat. Bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan negatif lebih dari sama dengan negatif 1. Yang ketiga ada bilangan 0. 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Saya ingin melanjutkan presentasinya. Operasi hitung. Dalam operasi hitung ada beberapa operasi, dimulai dari penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan adalah operasi hitung yang dilambangkan dengan tanda tambah atau plus, dan pengurangan dilambangkan dengan tanda kurang atau min. Contohnya adalah untuk operasi hitung penjumlahan yaitu 5 tambah 3 sama dengan 8, sedangkan untuk pengurangan 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, dua operasi hitung ini dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan dengan menambah atau mengurangi bilangan pertama dengan bilangan kedua, atau dengan menggunakan cara lain seperti alat peraga. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Joko. Di sini kita akan membahas tentang cara menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di sini ada dua, yaitu jika tanda kedua bilangan sama, dan yang kedua jika tanda kedua bilangan berbeda. Pada slide ini saya akan membahas tentang jika tanda kedua bilangan tersebut sama. Nah, pada materi saat ini itu ada dua syarat, yaitu yang pertama, tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda kedua bilangan pada penjumlahan tersebut. Oke, yang kedua, syarat yang kedua yaitu hasilnya akan sama dengan penjumlahan kedua bilangan tersebut. Oke, kita langsung masuk ke contoh, yaitu yang pertama, hasil dari 15 ditambah 15 adalah 30. Jadi, apakah soal tersebut dan jawabannya itu memenuhi syarat di atas? Kita akan coba cek satu persatu ya. Untuk syarat pertama, tandanya itu sama dengan
tanda kedua bilangan pada penjumlahan. Oke, tanda pada bilangan penjumlahan di soal ini adalah positif. Positif 15 ditambah positif 15. Jadi kan tandanya positif. Jadi hasilnya pasti positif. Terpenuhi ya, hasilnya positif. Oke, yang kedua, hasilnya sama dengan penjumlahan kedua bilangan tersebut pada penjumlahan. Nah, 30 ini adalah hasil penjumlahan dari 15 tambah 15. 15 ditambah 15 itu sama dengan 30. Jadi benar. Jadi untuk soal ini itu benar ya, terpenuhi untuk kedua syaratnya. Baik, kita langsung masuk ke contoh kedua, yaitu negatif 14 ditambah dengan negatif 20 sama dengan negatif 34. Apakah soal ini dan jawabannya memenuhi syarat di atas? Kita coba cek satu persatu ya. Oke, untuk syarat pertama, tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda kedua bilangan pada penjumlahan. Oke, pada penjumlahan kali ini bilangannya yaitu bernilai negatif semua, negatif 14 dan negatif 20. Jadi hasilnya itu negatif. Pada soal tersebut hasilnya negatif 34, berarti benar, terpenuhi. Oke, untuk syarat kedua yaitu hasilnya itu sama dengan penjumlahan kedua bilangan tersebut. Oke, 34 adalah hasil penjumlahan dari 14 ditambah 20. 14 ditambah 30 itu 34. Jadi untuk soal ini benar, terpenuhi semua. Jadi untuk kedua soal tersebut itu memenuhi kedua syarat di atas. Oke, jadi kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide sebelumnya kita membahas yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat jika tandanya itu sama. Pada slide kali ini kita akan membahas jika tanda kedua bilangan tersebut berbeda. Pada materi ini itu ada dua syarat, yaitu yang pertama, tanda hasil penjumlahan itu sama dengan tanda bilangan terbesar pada penjumlahan. Syarat yang kedua yaitu hasilnya itu sama dengan selisih antara bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Ya, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, itu hasil dari negatif 24 ditambah dengan positif 12. Hasilnya yaitu negatif 12. Apakah hasil pada soal ini memenuhi syarat? Kita coba cek untuk syarat yang pertama. Tanda hasil penjumlahan itu sama dengan bilangan terbesar. Tanda bilangan terbesar. Oke, tanda pada bilangan terbesar yaitu negatif 24. Bilangan terbesar di soal ini adalah 24 dengan tandanya yaitu negatif. Jadi pada soal ini hasilnya akan negatif. Berarti benar ya, hasilnya negatif. Terus untuk syarat yang kedua yaitu hasilnya itu sama dengan selisih antara bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Nah, pada soal ini yaitu selisih antara 24 dengan 12 adalah 12. Jadi untuk hasilnya itu 12. Negatif 12. Benar, terpenuhi untuk syaratnya. Kita lanjut ke soal kedua. Contoh kedua yaitu positif 24 ditambah dengan negatif 12. Hasilnya yaitu 12, positif 12. Apakah ini terpenuhi untuk syarat-syaratnya? Kita coba cek. Untuk syarat yang pertama, tanda hasil penjumlahan itu sama dengan tanda bilangan terbesar pada penjumlahan. Pada penjumlahan kali ini itu bilangan terbesarnya adalah 24 dengan bernilai positif. Jadi hasilnya juga akan positif. Pada soal ini hasilnya yaitu positif 12. Berarti benar, terpenuhi untuk syarat pertama. Untuk syarat kedua yaitu hasilnya itu sama dengan selisih antara bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Selisih antara 24 dan 12 itu adalah 12. Jadi hasilnya adalah positif 12. Benar untuk soal ini dan terpenuhi untuk syarat-syaratnya. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
yaitu penjelasan untuk media pembelajarannya. Pada bagian kali ini kita akan belajar cara menggunakan alat peraga untuk materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Alat peraga yang akan kita gunakan yaitu adalah tutup botol berwarna. Nah, tutup botol berwarna ini terdiri dari dua warna ya teman-teman. Ada warna merah dan juga ada warna biru. Warna merah berarti melambangkan negatif dan warna biru berarti melambangkan positif. Sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat nih. Yang pertama, jika operasinya itu penjumlahan, maka berarti kita itu menambahkan tutup botol pada papan. Yang kedua, jika operasinya itu pengurangan, itu artinya kita mengambil tutup botol yang ada di papan. Dan yang ketiga, jika ada pasangan tutup botol berwarna biru dan merah atau pasangan tutup botol bernilai negatif dan bernilai positif, itu artinya bernilai netral atau bernilai 0. Yuk sekarang kita simak bagaimana cara penggunaannya. Soal yang pertama yaitu ada 2 ditambah min 3. Nah, caranya ambil 2 tutup botol berwarna biru karena bernilai positif. Kemudian karena di sini itu operasinya penjumlahan berarti kita menambahkan 3 tutup botol berwarna merah. Setelah ditambahkan lalu kita pasangkan. Ternyata ada 2 tutup botol yang berpasangan. Nah, tutup botol yang berpasangan ini itu bernilai 0. Maka boleh kita sisihkan ya teman-teman. Nah, ternyata setelah kita sisihkan ada 1 tutup botol yang tersisa yaitu berwarna merah. Jadi hasil dari 2 ditambah min 3 yaitu min 1. Soal selanjutnya yaitu ada 3 dikurangi negatif 4. Caranya, ambil 3 tutup botol berwarna biru karena bilangan pertama bernilai positif. Nah, karena ini operasinya adalah pengurangan, berarti kita akan mengambil 4 tutup botol bernilai negatif. Nah, karena tidak ada tutup botol yang bernilai negatif, maka kita akan meminjam pasangan tutup botol yang bernilai 0 sebanyak 4 kali. Setelah itu baru kita bisa mengambil 4 tutup botol yang bernilai negatif atau tutup botol yang berwarna merah. Nah, untuk hasilnya sekarang kita hitung ada berapa tutup botol yang tersisa. Ternyata ada 7 tutup botol berwarna biru atau bernilai positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.